Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam acara Healthy Living Seminar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara kita mulai, mari kita buka bersama-sama dengan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga acara kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa memetik hikmahnya. Healthy Living Seminar, kita akan membahas tentang masalah yang terjadi saat ini, pencegahannya. Kepada beliau, Bapak Muhammad Rifki, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Rini, apa kabar? Sehat Alhamdulillah, selalu, ya. baik, sehat selalu Pak. Oke, senang sekali hari ini pada kesempatan yang berbahagia. Pastinya yang di sini insya Allah sehat semua. Karena kesehatan adalah aset yang sangat berharga. Nah, hari ini kita akan berbicara di satu forum yang namanya Healthy Living Seminar, gerakan kesehatan ya. Jadi Healthy Living Seminar ini, gerakan kesehatan ini mengajak orang untuk bisa berbuat baik, yaitu dengan sharing. Sharing itu adalah berbagi ilmu untuk orang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Nah, jadi hari ini kita bicara satu diskusi terbuka. Jadi kalau ada yang memiliki satu sharing pengalaman yang berhubungan dengan COVID, judul kita hari ini COVID pandemi ini. Jadi kita akan berikan kesempatan. Jadi teman-teman bisa chat dulu atau kasih tanda tangan untuk share, entah share pengalaman atau share tentang keilmuan atau share tentang satu ingredient yang sangat dibutuhkan. Khususnya hari ini kita berbicara tentang nitrate oxide, tocotrienol, dan D3. Nah, di poin ini mungkin teman-teman bisa share juga. Nah, pada kesempatan ini juga banyak mungkin yang bisa natural bisa berbagi. Jadi hari ini memang benar-benar kita pengen buka forumnya. Nah, pada kesempatan ini saya bercerita dimulai dengan cerita saya. Cerita saya adalah selama pandemi ini dari 2020 awal memang saya mulai aktif dalam gerakan ini dan akhirnya kita berkeliling di 4 pulau di beberapa kota. Nah, alhamdulillah di perjalanan beberapa pulau dan beberapa kota ini hampir 1,5 tahun sampai di Juni kemarin, alhamdulillah kondisi kesehatan di perjalanan itu terjaga dengan sharing, sering mengkonsumsi nutrisi yang memang menjadi yang kita percaya sekarang ini kita pilih sebagai backup untuk kebutuhan primer, yaitu keseimbangan nutrisi, yaitu nitrate oxide, D3, dan tocotrienol. Nah, jadi kita akan berbicara di sini tentang satu konsep yang mana bisa membantu menangani yang namanya coronavirus disease. Nah, ini judulnya. Jadi teman-teman di slide ini juga bisa komentar juga nanti setelah saya kasih kesempatan. Nah, bicara coronavirus, gimana? Bisa dilihat? Oke, bisa dilihat. Oke, jadi
kita bicara coronavirus yang sangat melegenda. Karena coronavirus ini bukan zaman sekarang saja sebenarnya baru ada. Sebenarnya adalah sesuatu virus. Jadi virus apa yang namanya corona ini? Jadi adalah virus yang mikroorganismenya memerlukan inang untuk dapat bertahan hidup. Jadi dia kalau nggak nempel, jadi bagaimana kita menjaga jangan sampai dia masuk ke sistem pernapasan kita biasanya. Nah, inang ini dia butuh inang. Nah, dia akan berada seperti parasit seperti itu. Nah, bicara virus satu ini, dia berbicara tentang saat menyerang tubuh, virus akan masuk ke dalam sel sehat. Jadi sel itu sehat. Jadi kenapa kita sakit? Karena terjadinya penurunan fungsi organ. Kenapa penurunan fungsi organ terjadi? Karena kerusakan sel. Siapa yang merusak sel? Virus, bakteri, patogen. Nah, dan virus ini adalah salah satu yang merusak sel sehat atau sel baik. Dan mengambil alih fungsinya untuk bereplikasi. Nah, yang berbahaya ini replikasinya. Nah, di saat dia tidak bisa bereplikasi, kita langsung tangani dengan tentara kita, dengan imunologi kita, maka ini bisa terselamatkan. Nah, apa sih replikasi virus? Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi, virus dapat menumpang di dalam sel. Jadi, jangan sampai sel kita dikuasai, justru itu ibarat kota dikuasai kayak gitu. Itu harus dibikin pertahanan yang kuat untuk bisa tidak dimasuki. Nah, secara langsung itu merusak sel. Jadi, terus-menerus agar bisa memperbaiki diri, jadi sel itu harus regenerasi. Dan harus ada imun sistem. Dan yang namanya virus ini akhirnya berkembang. Nah, ini yang bahaya sekali, replikasinya ini. Di mana cara penyebarannya kita tahu yang namanya faktornya ditularkan dari tumbuhan atau hewan satu ke tumbuhan atau hewan lainnya. Biasanya cara penyebarannya seperti itu dulunya. Jadi batuk, bersin, jadi pekal oral, kemudian kontak dari tangan ke mulut. Jadi yang penting bagaimana kita bisa bersihkan tangan terus. Nah, ini yang penting. Makan dan air yang kita minum bisa dari situ penyebarannya. Justru itu mengapa banyak rumah makan yang sekarang ini ditutup di PPKM. Hubungan seksual juga bisa. Ini sangat mempengaruhi. Kemudian terpapar daerah yang mengandung virus. Jadi zona merah lah. Kenapa zona merah dihindari? Nah, apakah obat virus itu ada? Nah, sebelum kita masuk ke obat virus, kita bicara penyebaran virus ini. Siapa yang merasa tersebar, merasa mengalami virus ini sangat besar di kotanya nih? Mungkin sharing nih, kota mana yang mungkin yang merasa Pak Salamuddin di Papua ya, Pak. Papua bagaimana, Pak? Corona di sana dulu nih. Untuk sementara Kabupaten Jayapura, tadi pagi ini kebetulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura memberikan sosialisasi kepada para tahanan dan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura bahwa memang di kota Jayapura ini peningkatannya cukup signifikan. Rumah sakit juga hampir semua rumah sakit sudah penuh dengan kehadiran warga yang terpapar virus corona ini, Pak. Sementara itu, Pak. Oh, jadi lagi ada kenaikan, Pak ya di daerah sana ya? Ya, jadi di lapas Bapak ini Kalapas nih, kepala lapas narkotika di sana. Ya, gimana di lapas? Ya. Apakah ada yang kena? Alhamdulillah kami di lapas narkotika para tahanan dan narapidana ini semua sehat dan tidak sehat dan tidak ada terindikasi karena virus corona, Pak. Karena saya mereka berolahraga, kemudian tidak banyak stres pikiran, itu yang saya Oke, correctly. Jadi ini yang sangat mempengaruhi daripada imunologi adalah stres ya. Jadi stres ini sangat menurunkan atau membuat drop daripada kita punya kesehatan kita, imunologi kita. Jadi tadi kata kunci daripada Pak Salamuddin Boga, jangan stres. Jangan stres. Nah, mungkin apa lagi nih dari kota mana yang ada share? Dari kota mana nih? Kota apakah ada Medan,
Jawa Tengah, Jawa Timur, apa kota mana lagi yang ada? Yang merasa Sidoarjo, Pak. di mana? Sidoarjo besar, Pak. Sidoarjo. Sidoarjo bagaimana? Apa yang dirasakan? Ini kemarin malah 2 minggu yang lalu di RW saya zona hitam, Pak. Ada 19 yang terpapar. Bukan merah lagi? Dalam waktu. Udah hitam. Satu RW saya itu sekitar berapa ya? 300 kakak. Itu ada 19 yang terpapar. Wah, sangat bahaya sekali ya. Jadinya Bari ini jadi harus memiliki pertahanan yang bagus untuk harus ada solusinya nih. Oke, Sidoarjo sudah ada yang hitam. Kota lain? Purwokerto? Bu Mos? Atau Bandian nih? Ibu-ibu Purwokerto ditutupin jalannya, Pak. Berarti zonanya zona apa ya itu ya? Jadi jadi intinya PPKM Jawa Bali ini adalah menjadi masalah. Jadi intinya adalah semua jadi masalah ya, dibuat teman-teman. Nah, bagaimana kita bicara solusinya nih? Nah, kita mau bicara solusinya. Gimana caranya sih? Apakah ini katanya diperpanjang lagi? Betul? Kemungkinan besar akan diperpanjang lagi sampai ujung bulan atau sampai awal bulan. Jadi teman-teman sangat-sangat justru itu kita di sini sebagai gerakan kesehatan untuk menjadikan solusi. Nah, sebelum itu mungkin jadi kita akan berbicara tentang apakah ada obat virus. Ada nggak obat corona nih sebenarnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada yang baca komen lagi apakah obat corona ini ada? Karena dari dokter biasanya hanya dikasih antibiotik sama antibiotiknya sesuai gejala ya Pak. Pengalaman dari kemarin dari gejalanya itu misalnya batuk pilek, gejalanya seperti itu nanti antibiotiknya arahannya ke situ. Malah kalau dari pemerintah dari Puskesmas itu hanya dikasih vitamin C 50 mg Pak Rifki. Vitamin C 50 mg. Iya, dari Puskesmas. Jadi kalau kita enggak tahu cara penanganannya sendiri mungkin nggak akan bisa sembuh ya, karena sebenarnya katanya butuh vitamin D ya terutama. Nah, hari ini kita bicara tentang solusi untuk bagaimana menangani ini. Masyarakat perlu tahu dan perlu kita sebarkan tentang konsep terbaru ini. Nah, jadi bicara yang namanya virus corona itu tidak ada obatnya. Karena sejatinya obatnya adalah tubuh kita sendiri. Karena sejatinya tubuh ini bisa mengobati dirinya sendiri. Jadi sejatinya tubuh ini bisa mengobati dirinya sendiri. Oke, mungkin di silent yang suaranya belum. Oke, jadi tubuh ini bisa mengobati diri sendiri. Itu basicnya di sana. Basicnya itu di sana. Nah, yang harus kita hambat adalah replikasinya. Nah, siapa yang teman-teman dari sini yang mengerti tentang replikasi lebih jauh? Mungkin bisa share. Replikasi itu apa sih? Replikasi. Siapa yang punya pengalaman tentang replikasi ini? Ada pemahaman tentang replikasi? Atau mengerti tidak tentang replikasi? Siapa yang bisa bantu untuk share ke temannya sebelum kita jelasin lagi lebih dalam? Replikasi. Karena yang dijaga itu replikasinya. Nah, apa sih replikasi? Kita nggak mungkin jagain kalau kita nggak ngerti replikasi itu apa. Lebih dalamnya. Replikasi itu bertambah banyak, Pak. Bertambah banyak. Replikasi itu proses penggandaan rantai ganda pada sel DNA, Pak. Penggandaan. Bertambah banyak. Jadi yang dijaga berarti jangan sampai bertambah banyak. Nah, mengapa faktor apa yang bisa menyebabkan bertambah banyak? Ada yang tahu? Lingkungannya memungkinkan untuk bertambah banyak. Oke, ada lagi? Bu Mus? Kadar gula dalam tubuh mungkin Pak Rifki. Intinya adalah berarti
faktor yang paling besar membuat orang bicara pandemi COVID ini sangat menyebabkan kemungkinan kematian adalah karena adanya komorbid, penyakit bawaan. Jadi kalau dia memiliki nutrisi yang seimbang dan tidak memiliki penyakit bawaan yang berat, kemungkinan dia untuk pulih itu sangat besar. Tapi kalau dia punya penyakit bawaan, itu sangat mengganggu sekali, sehingga replikasi penyebarannya itu mudah terjadi karena kondisi tubuhnya lemah. Jadi karena pertahanannya tidak ada. Jadi bicara penyebaran virus corona di zaman sekarang ini sebenarnya balik lagi ke individunya. Jadi individunya kurang nutrisi. Kalau individunya cukup nutrisi, tidak masalah. Dan dia bisa menjaga, mengontrol dia punya kesehatan. Nah, kita bicara tentang replikasi. Bicara COVID-19, yang singkatan dari coronavirus diasis 19, karena ditemukan di tahun 19. Jadi coronavirus ini disebut corona karena terdapat tonjolan di permukaan virus itu. Virus tersebut ini ada tonjolan yang menyerupai mahkota. Nah, inilah yang nempel jadi kakinya. Jadi corona itu adalah bahasa Latinnya. Jadi kita perlu kenal dulu. Tak kenal, maka tak sayang nggak, maka tak bisa nggak. Harus disayang dulu sehingga kita menyayangi diri kita untuk mengatasi ke sini. Jadi ini sama saja, coronavirus ini adalah sesuatu yang sama saja, yang sudah melegenda. Sebenarnya sudah ada di SARS-CoV 2003. Nah, tahun 2005 sudah ada jurnalnya tentang COVID. Nah, itu berhubungan dengan replikasi coronavirus, pernapasan akut parah. Itu bicara replikasi, itu sudah ada jurnalnya 2005. Jurnal virologi ini SARS 2003. Setelah ada penyakit itu terjadi, sudah ada pengobatannya dengan NO. Nah, apa yang disebut NO kita akan belajar. Nah, kemudian MERS. Nah, COVID juga 2012. Nah, sekarang namanya COVID-19 karena munculnya 2019. Jadi sudah dekadenya sudah ada. Nah, sama-sama disebabkan virus corona, penyebabnya sama. Jadi diduga berasal dari kelelawar. Siapa yang tahu itu? Siapa yang tahu itu dari satu penyebarannya dari binatang atau siapa? Jadi sebenarnya bicara virus corona ini sudah dibahas tahun 2003. 2003 sudah dibahas. Kemudian inilah jurnal yang berhubungan tahun 2003. Journal of Virology. Jadi sekarang ini kita lihat banyak dokter berdebat dan lain-lain. Apa sih yang diperdebatkan? Intinya katanya adalah dasarnya jurnalnya mana. Kuncinya harus ada jurnal medisnya. Kalau nggak ada jurnal medisnya, nggak bisa. Nah, pernahkah teman-teman baca yang namanya jurnal medis? Jurnal virus memang. Jurnal virologi, yang namanya virologi ya virus kayak gitu kan. Ini bicara tentang nitrate oxide inhibit dereplikasi. Nah, tadi kita bicara replikasi, penyebaran, bertambah banyaknya, cycle. Observe akut, jadi pernapasan akut parah. Nah, sindrom pernapasan akut parah coronavirus. Nah, siapa teman-teman yang tahu tentang jurnal ini? Mungkin boleh share siapa yang pernah tahu tentang jurnal ini? Jurnal coronavirus ini? Karena kalau mengetahui jurnal ini, maka tahu solusi untuk menangani COVID. Pak Samaludin dari Papua pernah tahu tentang jurnal virologi tahun 2003 tentang coronavirus? Dan pernah tahu 2012 pernah ada juga? Pernah tahu Pak Samaludin? Oh, unmute loh, unmute. Nah, mungkin siapa yang pernah tahu Pak Samaludin? 2003 pernah tahu bahwa ada corona 2003? Waktu itu kan apa namanya? Penyakit apa itu? Sudah dilupakan itu apa itu?
Flu burung adalah mungkin Pak ya? Iya, flu Bukan. burung apa? Flu burung. 2003. Flu burung 2003. apa itu? Burung. Flu burung bukan 2003. Apa? Bukan bukan. 2003 Apa flu itu? burung. Bukan itu. Itu zamannya Termasuk dalam Pusat kategori itu? Badila. Oh, belum bukan ya? Belum. Itu 2003. Ini 2003, Pak. Jadi mengapa ini nggak boom, nggak ramai seperti ini? Karena media nggak ekspos luar biasa. Betul nggak? Media menjadi salah satu yang membuat persebaran ini semakin besar. Karena ada ketakutan yang besar buat kita sehingga imun sistem kita turun. Jadi kalau kita sudah mengenal, nggak perlu kita takuti. Kita bisa hidup new normal dengan corona ini. Tapi kita perlu solusi bagaimana mengatasi replikasinya. Nah, di jurnal ini dituliskan mengatasi replikasi coronavirus itu dengan apa. Kira-kira siapa yang tahu lagi nih? Yang punya share untuk pengalaman tahu tentang replikasi coronavirus ini solusinya. Yaitu Jurnal Virologi tahun 2003. Kira-kira Bu Widi, Bu Widi, ya. Siapa yang tahu nih? Yang pernah pengalaman 2003 tahu tentang coronavirus. Atau tahu betul bahwasannya Jurnal Virologi tahun 2003 membahas replikasi coronavirus. Oke, silakan. Siapa yang mau share? Siapa yang mau berbagi pengetahuan? Saya minta teman-teman mau komen untuk berbagi. Siapa yang mengerti tentang itu? Yang dalam hal kesehatan, yang punya basic kesehatan, ataupun yang suka belajar membaca. Ada yang tahu? Bu Widi, saya mau tanya nih sama Bu Widi. Bu Widi Rahmani nih. Apa yang Ibu tahu nih mengenai corona nih? Oh, Bu Widi. Ya. Bu Widi ke. Oh, Bu Widi apa Bu Ya, Widi? belum Pak ini. Apa namanya? Saya sambil nyetir nih. Sambil nyetir Enggak, jadinya Bu Widi, silakan Bu Widi, bukan Bu Widi. Bu Widi. Oke, silakan Bu Widi. Ya, sudah saya unmute. Iya sih. Pernah sih Pak, cuma saya secara medis dan itunya Nggak apa-apa, belum begitu lihat banget. Nggak apa-apa, Bu Widi nyetir aja. Ini ada Bu Widi di sini, bukan Bu Widi, bukan Wiji, ini Widi. Halo. Ibu nyetir, hati-hati dengan nyetir. Bu Widi, ini Bu Widi bukan Bu Wiji ya. Silakan Bu. Ini yang kerudung biru ini. Ya. Belum tahu. Iya, belum tahu. Ibu tinggal di mana, Bu Widi? Di Banyumas. Banyumas, Purwokerto ya? Ya. Oh, bukan. Banyumasnya juga, Banyumasnya ya? Ya, di Banyumasnya. Banyumasnya. Bagaimana, Bu? Ibu sudah punya solusi nggak untuk COVID ini, untuk replikasi? Ibu tahu nggak replikasi? Apa sih replikasi? Bahayanya COVID. Ibu tahu nggak bahayanya COVID itu di replikasinya? Ya. Hah? Di itunya virusnya jadi tambah ganas kayak gitu. Ya, menyebar. Ibu tahu nggak solusinya? Replikasi itu apa? Belum tahu ya? Belum tahu. Jadi perlu solusi. Jadi sekarang ini kalau Ibu punya kasus COVID di keluarga Ibu, apa yang Ibu tangani? Apa yang Ibu lakukan? Kalau terjadi COVID di keluarga Ibu atau di Ibu sendiri atau di tetangga Ibu, apa yang harus Ibu lakukan atau apa yang Ibu sarankan kepada teman? Yang menangani gejalanya. Belum pernah ada ya? Gejalanya. Belum tahu ya, belum pernah ada ya? Belum. Tapi harus nggak kita mengetahui untuk kita bisa menangani itu? Harus nggak kita mengetahui itu? Nah, jadi hari ini kita harus Pak. Berarti hari ini Ibu akan belajar untuk itu ya. Ibu catat, belajar, dan jangan lupa Ibu sharekan nanti materi hari ini. Oke, siapa yang kira-kira yang merasa belum tahu? Bisa kasih tanda emo. Misalnya, belum tahu misalnya.
Kalau belum tahu, belum tahu. Oke, siapa yang punya ketidaktahuan masih untuk solusi replikasi? Ataukah teman-teman yang nggak ngerti replikasi? Nah, kita mau membahas tentang bagaimana Mas Yan. Nah, Mas Yan nih, Mas Yan Abraham ini ada punya sharing apa tentang COVID untuk replikasi, Mas Yan? Oke, baik. Terima kasih Pak Rifki, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan ya memang kalau saya bulan lalu kena COVID, itu setelah terinfeksi dari satu teman yang saya antar ke rumah sakit waktu itu. Ada gejala-gejala COVID yang saya rasakan seperti pusing yang tidak seperti biasanya karena ada seperti semacam sesuatu yang sedang jalan-jalan di kepala saya, pusingnya aneh. Rasa di tenggorokan juga gatalnya nggak wajar gitu, nggak seperti biasanya dan demam-demam gitu. Kemudian 17 Juni saya tes swab memang positif. Saya testan nitro ekstrim sebanyak 40 tetes. Setiap hari berkurang itu, dan setelah 3 hari itu sudah hilang sebenarnya gejala-gejala COVID itu, tapi saya masih teruskan 40 tetes setiap malam sampai 1 minggu. Lalu pada 25 Juli saya PCR dan hasilnya pada tanggal 26 Juni keluar dan sudah negatif. Jadi saya rasa memang luar biasa sekali itu nitro ekstrim ini. Itu saya belum pakai saya belum pakai sunset karena mungkin kategori sedang kali yang saya alami, itu belum berat banget sih, belum sampai ke paru-paru. Belum D3-nya, belum tokotrinolonya ya. Jadi intinya Pak Ian karena belajar, jadi sudah mengetahui sesuatu tentang solusi, dan waktu kejadian Pak Ian gara-gara berkontak dengan orang COVID di rumah sakit ya? Ada kontak? Ada kontak. Betul. Ya, udah kita nggak bisa hindari kontak ya berarti ya. Intinya setelah itu malahan merasakan gejala-gejala yang nggak enak. Iya, betul. Seperti pusing dan lain-lain ya. Intinya gejala-gejalanya. Penciuman ada? Masih? Belum sampai ke terganggu penciuman sih. Tidak ada masalah. Jadi tidak menjadi intinya badan nggak enak, demam dan lain-lain ya. Sakit kepala. Sakit kepala itu tidak seperti biasanya itu Pak. Jadi memang kayak belum pernah sakit kepala seperti itu. Belum pernah, betul. Belum pernah seperti itu. Kayak ada makhluk jalan-jalan di kepala tuh. Jadi kayak memang yang dibilang replikasi tadi mungkin itu kali penjelasannya ya. Kok kayak ada yang berkembang di kepala gitu. Sampai ke situ ya. Seperti itu. Benar. Iya, yang namanya replikasi bukan di pernapasan saja, pasti bisa menyebar. Karena dia bicaranya sel. Dia tinggal di sel mana. Tapi yang jelas pastinya di pernapasan dimulai. Iya, betul Pak. Betul. Justru itu penyakit bawaan di lain-lain jadi masalah. Kalau tidak, Pak Yan tidak punya komorbid kan penyakit bawaan? Kebetulan sih tidak ada komorbid saya, makanya tidak cepat ke paru-paru juga belum sampai. Hanya di tenggorokan langsung dihantam NO, jadi berhenti kali, takut dia kali. Hilang dia malah. Iya. Replikasinya stop. Boleh. Oke. Jadi intinya adalah ada satu experience bahwa sesuai dengan jurnal. Sebelumnya Bapak baca jurnal jurnal virologi tahun 2003? Belum. Waktu itu belum tahu jurnal virologi tentang replikasi itu adalah nitrate oxide yang Bapak konsumsi malahan. Belum. Baru berapa hari yang lalu baca. Bulan Juli ini. Jadi dengan Bapak tahu akhirnya bisa men-sharingkan ya tentang replikasi. Iya. Jurnalnya. Oke. Itu yang Thank you Pak Yan. Mungkin nanti setelah ini kita sama lagi sharingnya. Silakan siapa yang mau share di sini, ada kesempatan. Pak Gusman, ada pengalaman apa, ada pertanyaan apa, atau ada sharing apa nih Pak Gusman? Boleh sharing Pak Rifki. Siapa ini? Bu Isrofa, Pak Rifki. Oh, Bu Isrofa, dari mana? Nama dari mana? Dan dari Pekalongan Pak. Latar belakang? Saya di pendidikan Pak Rifki. Bu dosen ya berarti. Oke, silakan Bu Isrofa.
Ya, berbicara mengenai COVID ini memang sangat menarik ya. Jadi kondisi Pekalongan sendiri sekarang zona hitam ya kalau saya bilang ya. Karena yang isolasi jumlahnya hampir 1.000 orang, Pak. Ya, makasih Pak Jarman. Ya. Terus tiap hari hampir 5 sampai 10 ya pemakaman COVID, Pak, di Pekalongan. Pemakaman? Ya. Jadi dengar mobil sirine ambulan itu sudah bikin deg-degan juga nih ya. Mencekam ya. Apalagi diberlakukan PPKM ini. Untuk COVID ini sebenarnya saya juga ada penelitian tentang COVID, Pak, tapi memang bukan diintervensi secara pemberian sesuatu ya, tapi tentang kebijakannya waktu itu. Di awal pandemi ya, alhamdulillah juga sudah terbit jurnal. Terus dari pengalaman saya sendiri, tanggal 26 Juni kemarin, alhamdulillah dikasih nikmat ya, terpapar COVID. Setelah merasakan juga ya? Ya, merasakan Pak. Jadi itu ada seperti kayak Pak Ian tadi juga nggak Bu Isra, yang sakit kepala? Nggak, kalau saya sih meriang, flu. Terus pendengaran agak terganggu ya. Oh, pendengaran ya? Iya, seperti itu. Tapi kalau untuk anosmia enggak, alhamdulillah enggak ya. Anosmia ya. Akan masih enak-enak aja Pak pokoknya. Oke. Alhamdulillah di hari kedua konsumsi Kayani kondisi sudah mulai kembali. Itu konsumsinya NO juga, D3-nya tidak. NO sama Sunset. D3 tocotrienolnya juga. Iya, dua-duanya kami konsumsi. Iya. Terus waktu itu juga ada pengalaman, jadi saya kasih. Enggak, sebelum ngasih ke teman-teman nih, Bu Isra sebagai seorang pendidik, dia juga suka meneliti dan lain-lain, juga seorang belajar sains, dan jadi intinya Bu Isra melihat daripada ingredient nitrate oxide, D3 sama tocotrienol itu apa sih? Jadi produk Kayani ini sangat bagus sekali ya Pak ya. Karena seperti kita ketahui Pak, efek dari pemberian obat medis gitu ya. Ya, intervensi obat ya. Intervensi obat medis yang seperti kita tahu aplikasinya ya ke ginjal dan lain sebagainya dalam jangka waktu yang panjang tentunya tidak baik juga ya untuk kualitas hidup. Ya, apalagi interaksi antar obatnya ya. Betul sekali, Pak. Jadi dengan adanya produk Kayani ini suatu yang harus kita sambut dengan baik gitu ya. Karena kita ketahui juga sekarang medis juga sudah mulai bergeser ke komplementer gitu ya. Komplementer. Jadi sudah ada undang-undangnya juga. Jadi sebenarnya sudah tepat sekali kalau kita konsumsi Kayani ini Pak untuk kebutuhan. Tapi sebelumnya Ibu, sebelum mengenal Kayani ini, apakah Ibu pernah tahu tentang nitrate oxide? Tahu, tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mendalami sekali Pak Rifki. Tapi setelah adanya coronavirus ini, terus banyaknya kondisi COVID ya, yang jatuh dalam kondisi yang jelek gitu ya, karena saturasi oksigen tentunya ya, mengalami penurunan yang drastis gitu. Apalagi hipoksia bisa disebabkan dari obat kimia ya? Iya, betul sekali Pak. Dan jadi obat-obatan itu sangat saya alami gitu ya, dari pasien COVID yang kami berikan Kayani ini ya, dari nitroexida sama D3 tocotrienol. D3 dan tocotrienol. Ya. Jadi D3 dan tocotrienol. Ya. Iya, dari pemberian itu ke pasien COVID dengan saturasi 80, Pak. Dalam waktu 2 jam kami berikan setiap jamnya 1 mili ya. Terus kapsulnya 3x3, dalam 2 jam saturasi naik jadi 90.
Jadi dari 80 90. Oh ya, saya menghubungkan dengan Pak Ian tadi, mili sama tetes itu kalau 1 mili itu 20 tetes. Jadi kalau Pak Ian tadi 40 tetes berarti beliau 2 mili. Jadi intinya adalah tetes sama mili itu bedanya di kemasan saja. Jadi Bu Isrofah, jadi dalam waktu 10 menit, dalam waktu 1 jam, 1 mili. Ya, 1 mili. 10, itu bisa naik sampai 10 poin. Iya. Ya jangan sampai 80 turun ke 70, kalau 70 hipoksia. Oh iya, jangan. Jangan sampai itu, Pak ya. Iya. Saya pernah mengalami mengatasi pasien yang 20, oksigennya 20%. Jadi itu kasus kebanyakan hipoksia, Bu. Iya, Pak, kebanyakan hipoksia ya. Ya satu tadi ya. Mereka takut. Apalagi mereka punya penyakit yang sudah ada bawaan makan obat-obatan ya. Iya, waktu itu kan yang saya beri juga punya komorbid DM, Pak. Oh, pasti obat-obatan. Iya. Obat-obatan kondisi DM-nya banyak. Waktu itu ini berapa ya? Gula darahnya 313. Darahnya kental, oksigennya kurang. Ya. Faktornya pasti ada ya. Kuat sekali. Ada, Pak. Jadi ininya 1 mili ya? Iya, itu 1 mili 1 jam per jam maksud saya. Mili per jam. Per jam sampai berapa lama jadi ceritanya itu? Itu kalau nggak salah sih 30 mili ya, Pak ya. Ini ini 56 mili. Ini habis berapa lama jadinya? Yang tadi kasus ya, DM. Jadi waktu itu kan dalam 2 jam berarti kan hanya kita kasihkan 2 mili ya, Pak ya. Iya. 2 mili terus itunya 3 kapsul. Ininya. Iya. Ininya cuma 3. 3 kapsul. 3 saja. Iya. Oke. Itu sudah membantu ya. Ya, alhamdulillah sudah membantu, Pak. Jadi satu keluarga minimal 1 orang tuh punya 1 set aja untuk modal untuk jaga kayak gitu. Gitu ya. Minimalnya. Bu Isrofah, ada pengalaman lain lagi? Atau ada satu lagi, Pak, pasien dengan komorbid jantung. Juga terpapar COVID waktu usia berapa? Itu usianya sekitar 65 mungkin ya kalau nggak salah. 65 mau 70. Laki perempuan? Terpapar laki, Pak. Laki itu. Laki. Dia risiko tinggi. 92 waktu itu. Terus dikasih ini naik 97. Ya, jadi kalau bicara saturasi itu jangan sampai di bawah 95. Itu ya betul. Intinya ya, hati-hati ya. Kalau sudah di bawah 95 mungkin kasusnya Pak Ian itu bisa pusing kayak gitu tadi. Itu bisa karena oksigennya kurang kotak. Jadi seperti ada makhluk yang jalan-jalan katanya. Oke, Bu Isrofah. Ya, thank you. Mungkin makasih ya. Jadi intinya dari malahan orang-orang yang padahal bergelut di dunia kesehatan dan medis itu pun masih banyak belum belajar NO ini ya. Betul. Belum, mungkin tahu Pak, tapi belum inilah ya, belum tergerak hatinya mungkin ya Pak. Mungkin siapa nih teman-teman yang sudah tahu dan akhirnya baru mendalami nih tentang NO, apalagi bicara jurnal replikasi coronavirus nih, siapa nih? Silakan. Siapa lagi? NO luar biasa. Thank you. Siapa? Bapak. Syahrul, Pak. Oh, Pak Dokter Syahrul. Oke, apa kabar Pak Dokter? Okay. Ya, maaf tadi ada gangguan sinyal. Oke. Ya. Thank you nih bisa hadir. Ya, memang. Oke, ya. Alhamdulillah. Ya, jadi memang saya pelajari tentang NO ini. NO itu kan sebenarnya sebuah komponen yang diproduksi normal oleh pembuluh darah sebagai zat pembawa. Betul, Pak ya? Iya, tukang antar lah. Penghantar. Nah, dengan adanya kondisi adanya plak dan segala macam, otomatis produksinya terhambat. Nah, sehingga ibarat kata sebagus apapun nutrisi, kalau tidak ada NO, maka dia tidak bisa nyampe ke sel target sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Pemahaman saya sementara begitu, Pak. Jadi kurirnya ya. Kurirnya ya. Jadi intinya Dok ya, sebagus apapun nutrisi yang kita konsumsi, atau orang bilang D3-nya harus berapa banyak katanya kan. Tapi kalau nggak ada NO nggak jalan ya Dok.
Nggak jalan, ya. Dan saya udah baca dari jurnal-jurnal di PubMed.com banyak sekali Pak tentang NO itu, riset jurnal-jurnal medis. Iya. Tapi kalau mengenai jurnal yang virologi tahun 2003 ini dok, sudah pelajarin nggak dok? Ya. Pernah nggak? Oh belum. Iya, jadi jurnal ini kan tahun 2003 nih. Jurnal virologi ini kan nitrate oxide inhibit the replicasi cycle of acute respiratory syndrome coronavirus. Jadi nitrate oxide membantu pernapasan akut parah karena sindrom coronavirus. Jadi ini sih poinnya. Ini dok. Jadi ini yang intinya adalah coronavirus ini kan sudah booming dari 2003, 2012 sebenarnya, dan sekarang ada lagi. Sebenarnya perbedaannya masalah tentang di media doang. Jadi banyak orang yang medis, mungkin banyak orang medis banyak tahu tentang ini ya dok ya. Ya. Memang yang ditakutkan dari coronavirus mungkin penyebarannya, replikasinya ya, dok. Ya, replikasinya, kemudian imunitas yang cepat hancur itu, dan sementara kita kondisinya NO-nya sudah sedikit. Nah, kemudian yang membawa nutrisinya udah sedikit dihantam lagi dengan si virus itu. Jadi ibarat kata naik motor udah nggak pakai jaket, dipreteli pula bajunya. Kan? Jadi gampang masuk angin. Tapi hubungannya NO dengan imun sistem? Oke, coba saya buka dulu. Itu yang judulnya apa ya Pak di filenya? Ya, jadi hubungannya. Jadi memang setelah kenal kaya ini memang banyak belajar lagi akhirnya dok ya. Belajar lagi saya Pak. Memang sebelumnya saya nggak dapat materi, setelah saya tahu ternyata luar biasa. Jadi intinya pada penemuan bersejarah di dunia medis ya dok ya. Ya, selama ini kurang begitu diperhatikan, terutama saya. Jadi memang betul kata Dokter Nathan. Dalam bukunya dok, Dokter Nathan tuh PhD itu nulis kayak gini dalam bukunya Nutrisi Nitrate Oxide, The Power of Nitrate Oxide itu, dia bilang kayak gini. Ini ilmu baru yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan dokter dan perawat dan praktisi perawat kesehatan. Jadi unik juga ya memang karena memang kartel obat tidak banyak mau tahu tentang seperti ini ya. Ini ya, lingkungan sih, karena ibarat kata saya nggak diingatkan ya, jadi saya nggak ingat. Tapi setelah ketemu di Jakarta diingatkan, saya langsung berpikir, oh ya betul, nitric oxide. Gimana kita mau sehat, nutrisinya cuma ngambang aja, jadi selnya cuma nelen ludah doang. Gimana berarti absorptionnya dok ya, berarti kan banyak orang bilang nutrisi ini bagus dan lain-lain, tapi kalau absorptionnya bermasalah jadinya nggak juga ya, berarti absorption bicara NO ya. Kalau saya tangkap dari materinya seperti itu. Iya, jadi ini dokter mulai belajar lagi jurnal. Jadi siapapun saya belajar lagi. Seperti beliau seorang yang punya latar belakang medis dan teman-teman yang lain juga masih belajar. Jadi teman-teman harus belajar ini. Ini intinya ikro dok ya. Thank you nih dok. Ada pengalaman apa lagi dok tentang yang namanya kesehatan di musim corona ini, apa sih yang poin-poin yang harus dijaga? Kalau saya melihat ini pertama kan saya pernah positif juga. Nah waktu itu teman kasih preparat, ya tanggal 4 saya positif, jadi saya dikasih preparat yang isinya D3, kemudian vitamin K2. Nah saya waktu itu berpikir kalau memang pencernaan saya bermasalah, bagaimana D3 itu bisa optimal? Orang sehat butuh 5.000 internal unit. Nah saya waktu itu belum tahu ini, makanya saya lagi belajar. Iya, jadi saya ada jurnal baru dok yang saya baca juga tentang pemakaian D3 ini berapa. Dan memang D3 itu bisa jalan kalau ada lemak, dan kita sudah ada omega 3-nya dok. Yang tocotrienol. Tocotrienol dan omega 3 salmon alaskanya juga itu ternyata omega 3 itu untuk membantu absorption daripada D3 sendiri. Oh ya, lemak dengan lemak mereka bisa saling. Iya, karena kan nutrisi lemak justru itu bagusnya dikonsumsi saat makan, campur makan. Iya. Ya ini memang combine, ini dapat penghargaannya gara-gara itu. Nah kebanyakan orang pakai D3 tok dok. Jadi dia tidak terabsorpsi sebanyak apapun D3-nya, dan apalagi D3 yang dipakai D3 kimia. Ya.
Ini. Jadi kalau boleh dianalogikan, ini sharing aja Pak ya. Jadi ada D3, pembawanya itu nitric oxide, untuk bisa menembusnya itu karena lemak kita lumayan banyak ya, ditambah dengan yang ada kandungan omega 3. Jadi 3 komponen itu bersinergi. Iya. Iya, oke. Betul, Ya, siap analoginya. Oke. Thank you, Dok. Thank you. Oke, jadi ini kalau ya. saya keliru mohon diluruskan, Pak. Ya. Waduh, ini kita yang banyak, saya yang harus banyak belajar. Kalau dokter kan ID. Kalau saya IDII, Dok. Ikatan Dokter. Oh iya, saya memang kalau enggak, maksudnya kalau saya Ikatan Dokter Imitasi Indonesia, IDII. Oke, thank you, Dok. Thank you, Dok. Oke, terima kasih, Pak. Ya, saya nyimak, Pak. Ya, silakan siapa lagi yang mungkin mau share. Tadi orang-orang yang basic. Pak Gusman nih, tadi ada Bu Wiji bilang, Pak Gusman ada. Gusman Siregar. Oh. Pak Gusman Siregar untuk diberi kesempatan bertanya, Pak, karena Pak Gusman silakan. Baik, iya. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Pak Gusman, dari mana? Perkenalkan, saya Gusman Siregar, tapi dari Jawa Timur, Surabaya. Oh, tinggal di Surabaya, Ji. Domisilinya di Surabaya. Jadi terus terang saya baru tahu Kiani itu baru 3-4 hari ini. Dan saya baru konsumsi Kiani yang ekstrim, yang nitric oxide itu ya betul, Pak. Nah itu baru 2 hari ini. Untuk yang sunset terus terang saya belum berani konsumsi karena masih belum tahu apa manfaat kandungan segala macamnya. Jadi mungkin saya di sini ingin sharing sedikit dan ujung-ujungnya bertanya nanti seperti itu. Gitu. Pak Gusman usia berapa? Ada kendala apa? Jadi begini, saya sekarang ini usia 40 tahun. Sejak tahun 92 saya sudah mengetahui bahwa saya adalah seorang autoimun. Oh, oke. Autoimun AS. Nah, saya menjaga pola hidup saya segala macam sehingga saya bisa sampai tahun 2018 kondisi saya benar-benar fit. Seperti itu, Pak. Nah, sejak 2018 saya ada gangguan dengan permasalahan ginjal. Karena sejak awal ketika saya menjaga pola hidup saya selalu dikawal dengan dokter autoimun saya dan ketambahan dokter paru waktu itu. Karena subnya lebih sering larinya ke paru setelah mengetahui tingkat TBC di Indonesia tinggi. Jadi saya dengan lingkungan yang orang influenza atau orang batuk gitu cepat sekali saya tertular kan seperti itu karena imun saya sering dilemahkan oleh obat-obat TNF kan seperti itu. Jadi kelelahannya sangat tinggi sekali ya? Sangat tinggi saat ini. Waktu itu saya fit nggak ada masalah sebenarnya. Nyeri otot banyak. Nyeri otot setelah 2018 baru. Bukan nyeri otot sebetulnya. Ya demam tinggi sama tulang saya ini kaku. Seringnya di pagi hari, Pak. Ya, jadi kemudian autoimun ini dia memakan, dia ibaratnya buta kayak gitu kan. Jadi dia memakan. Iya, jadi terlalu sehat ya. Kok terlalu sehat? Terlalu banyak antibodi yang diproduksi sehingga dipikir itu adalah benda asing di dalam tubuh yang kelebihannya kan gitu. Nah, 2021 ini bertepatan dengan gelombang COVID Delta. Ternyata fungsi ginjal saya masuk ke 5% saja fungsinya, jadi tidak berfungsi sama sekali. Nah, akhirnya saya terpaksa harus melakukan HD. Nah, orang-orang di sekitar saya, jadi banyak saya bertemu dengan orang-orang yang terpapar dengan COVID. Nah, di situ terjadi kengerian gitu, karena terus terang, ya imun saya tinggi, imun saya rendah, terus LED saya, laju endap darah saya tinggi, kan berarti ada pembekuan darah di situ. Nah, saya sering sesak gitu, Pak. Jadi sehari itu kira-kira saya membutuhkan oksigen 3-4 kubik sehari. Nah, tapi diabetes nggak ada kan?
Diabetes alhamdulillah normal, kolesterol normal, hanya asam urat mungkin sesekali agak tinggi gitu ya, aja. Karena ginjalnya. Karena ginjalnya, betul. Nah, saya membutuhkan oksigen sampai 4 kubik karena protein yang berada di ginjal itu tidak dapat diserap. Ya. Gitu. Jadi saya juga sempat melakukan cuci lambung, Pak. Ya, ngerti, ya. Untuk mengurangi plak-plak yang ada di lambung. Nah, saya, Pak. Ya, kemarin itu Mbak Wiji itu memperkenalkan Kiani, saya baca nitrik oksid. Nah, ini masuk nih daripada saya minum pengencer darah. Nah, akhirnya saya beranikan untuk mengkonsumsi NO. Gitu. Nah, 2 hari ini saturasi saya alhamdulillah tidak pernah di bawah 95. Alhamdulillah. Ya, karena akhir bulan Mei saturasi saya 60, saya nggak sadar 2 hari, Pak. Berapa? Ya Allah, 60. Hipoksia udah. Hipoksia, betul. Saya hipoksia, dilarikan ke rumah sakit, kemudian hari kedua rawat inap saya tidak sadar. Alhamdulillahnya cuma 2 hari gitu, karena segera sadar dan segera gitu. Nah, cuman kalau saya nggak pakai oksigen, saturasi saya main di antara 76 sampai 83. Ini kan masih bahaya juga gitu menurut saya. Nah, akhirnya saya disuruh konsumsi oksigen. Nah, cuman masalahnya oksigen saat ini langka sekali, Pak, di Surabaya. Ya, konsumsi oksigen itu ya. Padahal oksigen bukan gratis. Di Surabaya aja. Nah, Pak, oksigen itu gratis Allah kasih. Betul, Pak. Tapi enggak bisa saya nikmati itu. Bagaimana itu, Pak? Ya, inilah faktanya. Oke, kita akan jawab itu. Kita akan jawab. Itu bisa dijawab. Ya, oke. Lalu saya minum NO ini, Pak. Terus terang di dada saya itu kayak kalau orang Jawa bilang ada yang gremet gitu loh, Pak. Ada yang apa ya? Ada yang mungkin ada rasa kayak reaksinya lah ya mungkin setelah minum NO ini. Nah, saya minumnya karena baru mencoba, saya belum berani banyak. Saya minum 1 mili, Pak, setiap saya tetesi gitu. Nah, berapa kali tetes itu hari? 3 kali, Pak. Oke, dosis 3 kali. Nah, alhamdulillah penggunaan oksigen saya itu kemarin hanya di rentang di atas jam 11 sampai jam 5, tapi tidak pakai full, Pak. Hanya ketika kondisi cuaca sangat dingin. Kebetulan nih saat ini Surabaya dingin sekali nih, Pak. Ya. Sampai katanya teman-teman sekarang sedang zaman bediding. Bediding itu apa ya? Menggigil gitu ya, menggigil gitu, Pak. Nah, padahal kita di Indonesia gitu, mestinya panas kan gitu ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana sih nanganin hipoksianya, bagaimana sih nanganin bisa saturasi oksigennya itu bisa terbantu karena tidak tergantungan dengan oksigen yang sekarang ini sangat susah kayak gitu kan. Kemudian apa sih solusi alami itu kan? Yang pasti saya butuh penjelasannya begini, Pak. Tadi kan kita mengkaitkan antara omega itu dengan penyerapan nutrisi. Nah, itu jelas penyerapan nutrisi saya sangat. Jadi gini, Pak. Berat badan saya awalnya 115, Pak ya. 115. Tinggi 115 kilo. Tingginya 178, Pak. Nah, sekarang berat badan saya mentok di 65, Pak. Oke. Karena katanya tidak bisa menyerap nutrisi. Nah, kalau memang sunset ini bisa saya konsumsi, apakah berbahaya bagi ginjal saya seperti apa? Kan gitu, Pak. Karena sudah masuk ke ginjal kronis gitu, Pak. Oke, saya jawab. Satu-satu saya jawab. Saya jawab satu-satu, mungkin kalau ada yang belum pertanyaannya kita tambahkan. Saya jawab dengan jurnal slide. Kita jawab dengan ini, saya cerita dulu, ini kan kasusnya ginjal nih. Betul, ya. Nah, ini saya cerita tentang simposium ginjal. Kira-kira kalau simposium itu apa? Simposium itu sudah inilah dokter dikumpulin dikasih ilmu baru. Itulah simposium. Jadi sudah levelnya sudah S3 ke atas lah. Mungkin teman-teman bisa di silent kalau untuk suaranya biar saya jelasin lebih enak. Jadi bicara ini adalah mungkin di silent dulu.
Yang di-mute? Yang belum di-mute? Tolong dibantu atau yang di-mute? Nah, biar fokus. Oke. Nah, ini bicara tentang teman baik saya, beliau lulusan UI, sudah 60 lebih, Dokter Adnan, dokter ginjal, hemodialisis, konsultan ginjal juga, pegang rumah sakit ginjal juga. Intinya adalah, waktu itu saya tanya, dok, ginjal ada obatnya nggak? Nggak ada. Yang ada cuci darah, kemudian solusinya lain adalah cangkok ginjal. Solusi lain nggak ada. Dok, bagaimana dengan NO? NO, seperti yang saya tanya sampai dokter Salo tadi, NO. Intinya beliau cuma tanya mana jurnal medisnya, mana evidence base-nya. Kuncinya dua. Nah, sebulan ini dok, jurnalnya ini evidence base. Sebulan setengah kemudian, beliau WA saya. Sebulan setengah kemudian. Saya sedang di Aceh, Pak. Simposium ginjal dan hipertensi. NO rupanya memang berperan sangat penting dalam melindungi pembuluh darah dan jantung. Jadi NO itu Mas, berperan melindungi pembuluh darah dan jantung. Pembuluh darah itu seluruh tubuh. Dia yang melindungi. Assalamualaikum dok, lagi di mana? Beliau foto, selfie, beliau lagi di pertemuan ilmiah tahunan, PERNEPRI 2018. Improving the quality of hypertensive kidney dialysis and dialysis management, ID, yayasan jantung, yayasan ginjal. Yang bicara. Bicara di sana sebagai non-drug treatment, treatment tanpa obat. Nah, dan inilah NO, sebagai vasodilator, pengikat sel darah merah, dan lain-lain. Ini kita bicara NO. Nah, bicara NO ini, kita juga tentang manfaat yang sangat luas. Ini yang harus kita pelajari, yang harus kita mendalami. Nah, kita akan lihat lagi jurnal tentang COVID nih. Nah, bicara jurnal tentang COVID, nah, apa hubungannya dengan COVID yang tadi harus ke rumah sakit dan lain-lain? Nah, ini, karena kita bicara hipoksia, itu kiri bawah bisa di screenshot. The key, kuncinya untuk nitrate oxide sebagai penanganan vasodilitasi hipoksia. Jadi, kenapa sekarang ini kita tidak bisa memaksimalkan yang Tuhan kasih sebagai oksigen yang Tuhan kasih? Karena petugas yang mengantarkan oksigen itu tidak ada atau berkurang. Ada beberapa kasus kayak ini di luar negeri. Pak Rifki, slide-nya belum terlihat, Pak. Oke, sebentar. Belum terlihat. Nah, ini. Sudah? Nah. Proses. Oke. Jadi bagian sebelah kiri itu tertulis untuk hipoksia itu adalah bicaranya tentang NO. Sudah terlihat? Belum. Belum terlihat. Belum terlihat. Oke, sebentar. Belum. Nah, ini. Oke. Sebentar, mungkin kita ditunggu. Intinya adalah NO. NO sangat penting sekali untuk hipoksia karena dia meningkatkan daripada pasokan oksigen. Karena dialah delivery oksigen dan delivery nutrisi to the cell itu adalah tugas daripada NO. Nah, ya. Itulah seperti halnya sinyal. NO selama ini kita hanya berpikir adalah nutrisi sel, tidak pernah berpikir nutrisi sinyal. Nah, nutrisi sinyal ini belum banyak orang yang memahami. Nah, nutrisi sinyal itu yaitu adalah NO. NO itu adalah nutrisi sinyal. Nah, jadi kita lihat sudah di layar ya. Nah, jadi ini adalah yang namanya jurnal NO. Nah, ini berita-berita terbaru dari kampus-kampus ternama juga sudah menuliskan tentang NO. Nah, bisa dibaca, itu hipoksia vasodilitasi. Jadi, melebarkan daripada pasokan daripada oksigen. Itu adalah tugasnya NO. Nah, jurnal virologi, NO itu untuk apa?
Ulasan terbaru diterbitkan oleh peneliti George Washington Medical School menunjukkan bahwa nitrit oksid menjanjikan sebagai terapi untuk mengendalikan replikasi dan penyebaran COVID. Itu beritanya 2020, sudah ada. Ini Elsevier. Oksida nitrat diberikan dalam konsentrasi tinggi untuk melindungi dari COVID-19. Jadi, British Journal Anesthesia. Nitrit oksid yang dihirup secara minimal meningkatkan oksigenasi pada sindrom gangguan pernapasan akut terkait COVID-19. Jurnalnya sudah ada. American Journal Pernapasan. Nah, jadi sudah bicara NO. Infeksi sindrom pernapasan akut parah itu tugasnya NO. Treatment COVID itu tugasnya NO. Dan kalau kita punya komorbid atau penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke, ginjal, nah ini jurnalnya. Oksida nitrat pada diabetes mellitus, itu sudah ada penjelasannya. NO untuk kardiovaskular, penyakit diabetes dan kardiovaskular. Diabetes butuh NO, karena orang diabetes kekurangan NO. Nah ini jurnal Sarjito. Hubungan kadar NO dalam darah sebagai faktor resiko diabetes mellitus tipe 2 dengan hipertensi. Jadi orang yang diabetes tipe 2, hipertensi, pasti kekurangan NO. Nah, 10 tahun ini nitrit oksid sebagai fungsi jantung untuk memaksimalkan fungsi jantung. Jadi mencegah serangan jantung. Untuk seksualitas. Jadi orang tidak bisa ereksi kalau nggak punya NO titik. NO sebagai peran sistem kardiovaskular, saluran darah. Nah, bicara yang namanya bicara autoimun itu di mana? Di darah. Nah, jadi ini bicara kardiovaskular. Pengaturan tekanan darah pada stres fokus pada mekanisme tergantung pada NO. Jadi orang stres itu sangat menurunkan NO. Jadi masalah NO ini sangat penting. Nah, di dalam sunset ini, di dalam sunset yang ini, yang isi 90 ini ada namanya tocotrienol, Pak. Tocotrienol itu adalah untuk kesehatan jantung, untuk ginjal, untuk penyakit kardiovaskular, omega 3 itu, D3 itu adanya di sunset itu, yang belum Bapak konsumsi, Mas konsumsi. Jadi ini untuk orang stroke, untuk ini bicara pengaturan stres ini tadi. Nah ini gagal ginjal itu butuh NO, regulasi NO pada ginjal itu penting, karena hipertensinya dan lain-lainnya itu penting diatur. Ini jurnal. Nah, ini jurnal vitamin E tocotrienol itu meningkatkan fungsi ginjal. Ini sudah ada yang orang diabetes. Ini sudah ada jurnalnya di Malaysia penelitiannya. Dan antioksidan, antiinflamasi ini sangat penting sekali. Jadi penyakit kanker dan lain-lain ini sudah jurnalnya sangat banyak. Jadi, Mas, yang namanya produk ini sudah by jurnal datanya. Jadi Mas Gusman, tidak ada masalah dengan kondisi Mas, tapi ini adalah ikhtiar, jawaban daripada masalah-masalah yang Mas rasakan itu tinggal di searching berdasarkan jurnal. Misalnya di dalam sini ada tocotrienol. Mas bisa searching tocotrienol with autoimmune misalnya. Nitrit oxide with autoimmune. Tocotrienol untuk with ginjal. Seperti itu Mas Gusman. Jadi itu sudah ada jawabannya. Intinya adalah jurnalnya ada untuk dua ini mengatasi daripada kebutuhan itu. Ini nutrisi yang larut dalam minyak. Yang namanya kita, itu ada namanya zikir pagi petang. Malaikat ganti 2 kali sip. Jadi nutrisi pagi sama nutrisi malam itu beda. Nutrisi pagi itu adalah jus sayur buah itu pagi. Nutrisi yang larut dalam minyak itu sore. Justru itu kata Rasul jangan tidur setelah asar, yaitu vitamin A, D, E, K itu adek sama omega 3 itu sore. Adek. Nah, kira-kira Mas Gusman, finishing, ada pertanyaan? Intinya yang dikendalakan itu ada jawabannya di Kayani. Di ingredientnya itu. Ya, insya Allah nanti saya coba untuk konsumsi sunsetnya karena ternyata tocotrienol bisa untuk kidney-nya juga gitu ya. Sangat. Sangat, oke. Ya, paham. Itu ada 1.800 jurnal. Bisa dilihat di PubMed atau di Elsevier. Oke, terima kasih penjelasannya. Ya. Karena terus terang, karena dan saya kasus autoimun sudah ya. ada beberapa di Kayani yang terbantu dan mereka menjadi bintang di Kayani sebagai inspirator akhirnya.
Mas Gusman. Oh, iya. Dan bicara ini, Mas, ini konsumsi ini kalau minum NO ini konsumsi banyak pun nggak ada masalah. Saya pernah minum 1 botol kayak gini. Ini makan bisa sampai 9. Iya, masalahnya di dompetnya, Pak. Nah, justru itu, kalau masalahnya di dompetnya, ini adalah satu kesempatan gerakan kesehatan yang bisa mendapatkan uang dengan kita mau sharing. Nah, bisnisnya Mas jalankan. Oke, Mas. Oh iya. Selamat konsultasi segera. Belum menjamah bisnisnya sama sekali. Ya, selamat belajar. Nanti kunjung Ayani IBP. Oke, mungkin itu, Mas Sulman. Makasih. Bu Mus, ada sharing apa nih yang tentang replikasi? Ini ada yang tanya dari Bu Hardiati. Untuk ibu hamil yang sedang kena COVID, berapa bisa minum perharinya? Ibu hamil tinggal tingkatkan D3-nya saja. NO-nya tidak usah banyak dulu, boleh sedikit mungkin boleh lah. Karena kan posisi ibu hamil lagi terjadi pelebaran pembuluh darah di rahimnya. Jadi maksimalkan D3-nya aja 9 butir. Karena itu sudah sangat cukup kayak gitu untuk bicara itu. Nah, sebelum finishing bicara jurnal tadi, tolong teman-teman mulai ajarkan tentang yang namanya replikasi itu apa sih, dan NO ini sangat membantu replikasi daripada virus corona. Buktinya mana? Penelitian, tinggal kita searching. Nih, bukti ilmiahnya. Jadi teman-teman tinggal sharing daripada slide ini. Nah, teman-teman bisa nanti kita bagikan untuk bisa jadi pelajaran. Nah, jadi meningkatkan NO dengan konsentrat noni terbaik inilah resep daripada tanaman noni ini, di mana di situ sudah ada CoQ10, coenzim 10, niacin, magnesium, zinc, thorium. Itu kan kita tinggal searching, apa sih niacin, apa sih magnesium, apa sih gunanya zinc, apa sih gunanya thorium. Jadi kita benar-benar mengerti. Dan tocotrienol, omega 3, D3, beta karoten, vitamin A ini perlu. Ini penghargaannya adalah Monde Selection Award, penghargaan dunia. Ini kontes nutrisi dunia ini bukan sembarangan nih. Ini luar biasa penghargaannya. Nah, D3 kemarin dibahas di Dr. Henry Suhendra juga bahas di Deddy Corbuzier bahwa vitamin D3 itu tadi ibu hamil tadi tingkatkan aja D3-nya. Itu menurunkan resiko COVID sampai 50%. Nah, vaksin dikatakan menurunkan 60-70%. Tapi D3 harus terus. D3 menurunkan resiko komorbid. Justru itu kalau ada yang komorbid, nah ini NO. Nah, D3 tidak jalan kalau nggak ada NO. Nah, vitamin D3 dapat melawan infeksi, kanker, sakit jantung, autoimun. Jurnalnya ada. Vitamin D3 bekerja optimal jika dibarengi omega 3. Ingat sunset. Bukan yang omega 3 sendiri. Nah, vitamin D3 bekerja optimal jika dibarengin NO untuk penyerapannya. Jadi ini banyak tidak dibahas. Jadi sertifikatnya ada. Jadi ini perlu kita mengerti. Justru itu kalau kita tidak berada di satu forum untuk belajar, mana kita mengerti dan bagaimana kita mau berbagi sehingga kita dapat kesempatan memiliki ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan. Ada pertanyaan atau ada share? Saya berharap ada share yang punya pengalaman COVID juga dengan kayak ini. Bu Mus, ada sharing apa nih, Mus? Kesempatan hari ini. Bu Devita, Pak, coba ada notika di Bu Devita, karena ini topiknya COVID biar adakah Bu Devita bisa hari ini langsung berinteraksi dengan yang pernah Bu Devita, boleh sharing pengalamannya Bu Devita. Bu Devita. Bu Devita boleh sharing pengalamannya tentang COVID-19 yang dialami atau ada masih di jalan beliau ya. Oh, mungkin siapa lagi yang dulu? Mungkin karena ini kebetulan berturut-turut keluarga Bu Devita ini setelah Bu Devita pulang dari isolasinya, keluarganya berturut-turut mengalami keluhan padahal mereka memiliki komorbid yang sangat kompleks sehingga DM, hipertensi, kemarin anaknya sempat demam tinggi sampai dengan 39, sementara dianya sendiri masih dalam fase pemulihan. Jadi kan stresor seperti itu yang menyebabkan kepanikan lebih
lebih meningkat ya, lebih banyak terjadi dalam kondisi satu keluarga yang berjauhan karena memang masa isolasinya, karantinanya yang diupayakan berbeda, mendapat informasi seperti itu, panik yang ada. Sehingga mungkin saat ini yang saya selalu tekankan, jangan panik, tetap kita punya satu solusi sesegera mungkin apapun itu, tetap kita dalam keadaan tenang, karena dalam kondisi yang tenang kita pemikiran bisa mengambil langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan selain kita mengkonsumsi tentunya sesuatu yang memang sangat cepat dirasakan. Bagi teman-teman seperti tadi Bu Isropa, Bu Devita, dan Bu Etlida udah masuk belum nih? Saya minta Bu Etlida ini juga teman satu kantor saya, berlima, satu keluarga yang punya sama-sama komorbid, anaknya obesitas semuanya, sehingga kepanikan lumayan cukup membuat beliau panik. Tetapi fase mengalami gejalanya lebih pendek dibandingkan dengan teman-teman yang hanya mengkonsumsi nutrisi level bawah dari sisi fungsional nutritionnya barangkali. Itu Pak Rizky. Iya betul. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah nutrisi itu bagus, semua bagus. Cuma masalahnya di penyerapannya. Itu pertanyaannya. Tapi memang nutrisi ada level-levelnya. Nah, ibaratnya kayak gini, apapun makanannya, minumnya teh botol. Ibaratnya kan iklannya seperti itu. Tapi kuncinya di sini adalah apapun makanannya, minumnya, apapun suplemennya, makanannya, nutrisinya, minumnya, NO. Patwalnya, mengantarkan atau mendelivery. Kira-kira tadi, misalnya sekarang ini kan di PPKM kan ada pembatasan-pembatasan atau cegatan-cegatan, betul nggak? Anggap tubuh kita ini mengalami blok-blok. Istilahnya apa, Bu Mus, dalam hal blok-blok yang terjadi di pembuluh darah itu? Bahasa medisnya apa ya? Jadi ada penyumbatan-penyumbatan, ada blok-blok, misalnya ada penghalangan-penghalangan itu. Nah, kira-kira kalau kita pakai patwal, lewat nggak penghalang itu? Mbak Dian, kira-kira kalau Mbak Dian, kalau kita pakai patwal, kira-kira katanya di Purwokerto ada penghalangan-penghalangan atau PPKM itu ada posko-posko pembatasan-pembatasan itu. Kira-kira kalau kita pakai mobil patwal lewat nggak? Lewat Pak, dibukain tuh. Dibukain. Jadi intinya NO itu loh, analoginya tuh seperti itu, sebagai patwalnya. Nah tinggal kita mau pakai nutrisi, kita mau pakai patwal apa enggak? Nah mobil presiden, siapapun, sekalipun mobil biasa pun pakai patwal pasti nyampe. Jadi nutrisi apapun pakai patwal nyampe. Itu. Mungkin justru itu orang-orang yang punya komorbid, apalagi seperti Mas Gusman tadi, masalah autoimun itu sangat membutuhkan backup nutrisi yang penting. Nah justru itu jangan takut. Intinya adalah jangan takut, jangan stres. Itu yang paling utama yang harus kita siapkan di diri kita, bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang sangat kecil resikonya kalau kita tidak punya resiko komorbid. Nah, kalau kita memakai nutrisi ini, ibaratnya penyelesaiannya mungkin harusnya 2 minggu, akhirnya bisa 3 hari, 5 hari, jadi lebih cepat. Itulah gunanya nutrisi. Oke, mungkin ada sharing lagi. Siapa? Ada Pak Rifki. Silahkan. Jadi ini sayangnya beliaunya ini kemarin baru kehilangan bapaknya, jadi mungkin tidak bisa gabung. Namanya Pak Purnomo, beliau kepala sekolah SMA Negeri 1 Wates Kediri. Jadi kena long COVID. Dari Januari sampai bulan Mei itu sudah tidak pernah bisa lepas sama tabung oksigen. Oh, yang itu yang paru-parunya kabut itu. Iya, nah itu Pak, itu kan waktu saya ke sana itu. Enggak, itu kasusnya beliau kenanya kasusnya bulan tahun berapa? Januari. 2021.
Oh. Itu Kenal kan saya Kayani? telepon Kenal Pak Kayani? Rifki itu bulan awal Mei. Berarti 4 bulan, 5 bulan masuk. Iya. Sampai 4 bulan. Waktu itu kan saya ke sana itu orangnya hanya bisa lepas oksigen 1 menit saja. Itu saturasi langsung turun. Jadi pakai kalung ini Pak, apa? Alat untuk oksi itu ya. Jadi untuk ke kamar mandi pun beliau harus pakai oksigen dengan yang ada rodanya yang kecil. Jadi saya di sana itu di rumahnya ada tabung oksigen yang tingginya 1,5 meter, 2 meter ya Pak ya. Itu ada 5. Jadi ada 5 di ruang tamu, ada 1 di dekat tempat tidur, dan yang kecil ada 2. Nah waktu itu kata beliau terakhir di rumah sakit itu bulan Maret, beliau minta pulang paksa karena sudah konsultasi ke profesornya yang di sana ya, di Malang, di Saiful Anwar. Itu kata profesornya itu susah dan diperkirakan umurnya tinggal 3,5 tahun. Jadi udah kurus banget, terus badannya udah biru-biru semua. Nah, waktu saya ke sana itu, saya cerita tentang Kayani, beliau tidak mendengarkan Pak, istrinya yang mendengarkan karena beliau memang udah enggak bisa lepas oksigen, enggak bisa ngomong ya. Waktu itu beliau beli obat beli vitamin dari New Zealand. Itu saya tanya Pak Rifki waktu itu ya. Itu untuk 2 minggu harganya 4 juta. Jadi beliau waktu itu cerita baru transfer untuk beli 3 box. Jadi ceritanya waktu itu berarti sudah habis 5 box ya Pak ya. Terus akhirnya setelah obat yang dari New Zealand habis, berarti beliau 20 juta menghubungi kakak saya. Beliau hanya dengar, Bu, saya dengar tentang apa yang jenengan katakan itu bisa membuka saluran darah. Karena memang katanya kan paru-parunya juga sudah tersumbat, Pak. Makanya oksigennya enggak bisa masuk. Sampai kabut terus ya kemarin itu ya? Iya, sampai berkabut. Akhirnya Pak itu belum habis. Akhirnya orangnya beli paket yang primadona ya. Jadi belum habis 1 pak itu beliau sudah bisa nyetir. Jadi yang belanja 20 juta dengan nggak nyampe 5 juta juga 5 juta nggak itu habis. Ternyata belum Pak Rifki, belum. Ada lagi sesuatu di situ. Akhirnya kita ada table talk di Kediri, saya sama Mbak Emi, Mbak April, Mbak Erna berkunjung ke rumah beliau. Akhirnya beliau cerita, ternyata yang dari New Zealand itu kalau enggak salah namanya plasenta ya Pak. Orangnya sudah habis 68 juta. Itu hanya badannya seger tapi tetap harus pakai selang. Dan masih kabut. Iya. Jadi dengan kabutnya doang. Iya. Itu sempat telepon Pak Rifki ya waktu itu. Ya, saya ingatnya kabut doang. Iya. Udah itu Pak berapa itu bulan kabut katanya. Belum 1 bulan Pak sudah bisa nyetir beliaunya. Udah bisa ngantor ya kepala sekolah ya. Iya. Alhamdulillah ya kita bisa jadi saluran berkat buat orang lain ya. Ini ya teman-teman, ini yang poin intinya adalah kita bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Jadi saking takutnya Pak, sampai sekarang itu di kantornya beliau, di kantornya itu masih disediain oksigen yang kecil. Saking takutnya beliau di rumah kan juga NO masih tetap oksigen. sedia. Jadi menghirup oksigen alam aja, tapi NO petugasnya di dalamnya harus ada. Oke, Mbak Rini, thank you. Mungkin bicara waktu kita sangatlah terbatas, tapi mungkin ada 2 terakhir yang mungkin bisa share sebelum kita tutup. Mudahan ilmu ini sangat banyak ya kita perlu dapatkan dari teman-teman yang punya experience, pengalaman, karena pengalaman kita adalah guru terbaik, tapi sudah kuno, tapi pengalaman orang lain adalah guru yang jauh lebih baik. Jadi kita perlu belajar dari pengalaman orang lain. Oke, kita minta 1 sharing dan 1 pertanyaan. 1 sharing. Itu ini ada dari Budian, mungkin ada dari teman-teman nakes yang sudah tahu dahsyatnya Kayani. Boleh. Terhadap COVID, mungkin ada teman-teman dari medis tahu bagaimana caranya untuk meyakinkan teman-teman nakes yang lain untuk agar bisa respon bagus terhadap Kayani. Jadi intinya kalau kita bicara mau sharing, kita bicara mulai tanya, kamu tahu NO nggak? Kita mulai dengan pertanyaan, kamu tahu tocotrienol nggak? Kamu tahu D3 nggak? Mungkin sebagian orang tahu. Tapi kamu pernah baca jurnal ini nggak? Tunjukkan jurnal virologi nggak?
tahu nggak masalah NO itu? Jadi tahu nggak masalah NO? Jadi jawab dengan pertanyaan. Jadi selalu bertanya. Jadi kalau kita membantu orang mulai dengan bertanya dengan dia, intinya dia akhirnya mengetahui kebutuhan dia tuh apa sih? Oh ternyata dia belum tahu tuh tentang ini. Jadi kita penting sekali bertanya dengan mereka. Kamu tahu ini nggak? Kamu tahu ini nggak? Kamu tahu ini nggak? Kamu tahu ini nggak? Nah intinya NO itu apa? Nah mau nggak mau kan dia dengerin apa yang kita cerita karena dia nggak tahu. Karena setelah dia nanya, dia balik, kita tanya dia nggak bisa jawab, dia tanya balik kan. Nah disitulah kesempatan kita menjawab. Dan kemudian sambung lagi dengan pertanyaan. Jadi tugas kita adalah memberikan data dan jurnal dan evidence base. Evidence base itu adalah hasil lab, bukti-bukti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir atau ada share? Ada share dari Bu Nastiti ini, Pak. Iya, silakan. Bu Nastiti Rahayu, monggo. Jadi silakan. Satu keluarga beliau kena COVID. Oke. Dan alhamdulillah konsumsi Kayani. Bu Nastiti. Iya, saya lupa. Halo. Ya, udah bagus ya sinyalnya. Udah bagus sinyal semuanya. Semangat Mbak Titi. Bu Nastiti silakan. Ya, terima kasih Pak Rifki. Ini nama tinggal di mana? Latar belakang usia? Mas Titi tinggal di Purbalingga. Iya. Qadarullah ini kami sekeluarga lagi kena COVID semuanya. Masih isolasi ini. Ini lagi isoman di rumah. Iya. Alhamdulillah hari ini sih semuanya dalam kondisi membaik, semuanya sudah sehat. Ada perbaikan semuanya, terutama yang dari kemarin kami takutkan itu yang bapak ya, karena bapak punya komorbid hipertensi juga, suami saya. Jadi dari kemarin itu saturasinya itu sekitar 90, 93 itu yang paling tinggi. Gitu. Setelah itu kan saya sempat panik, tapi saya buat ini aja, buat happy aja, nggak saya pikirkan gitu. Saya tetesin setiap 2 jam itu, saya tetesin nitro 2 tetes setiap 2 jam, sampai habis itu minum hangat gitu. Betul. Alhamdulillah hari ini itu saturasinya sudah di kisaran 95 sampai 97. Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus di atas 95. Memang itu. Alhamdulillah. Iya. Dan terima kasih Pak Roy, cepat sekali packingnya. Bu Nastiti pagi transfer, besok siang sudah nyampe Purbalingga. Iya, alhamdulillah. Itu saya juga minta kedepannya Bu, saya bilang aja saya lagi isoman kayak gitu. Jadi segera teman-teman kalau bisa memang masing-masing untuk bantu orang lain, masing-masing punya simpenan atau stok yang bisa. Mungkin kalau hari Minggu kantor tutup, Sabtu kantor tutup, bisa sangat membantu sekali untuk Anda bisa bantu. Kalau bisa ada punya stok untuk yang urgen-urgen, banyak banget yang stok-stok, contohnya Cieni itu ya. Cieni itu lagi nyetir dulu nih Cieni ini. Cieni itu sampai bantuin. Sudah nyetir dulu. Jadi Cieni ini bantuin orang, alhamdulillah di Karawang, beliau ini di Purwokerto bisa ketolong orang. Saking mau belajar sambil di mobil pun sambil ini Cieni. Oke, Cieni ini punya sharing nih. Cieni ada sharing. Hati-hati nih, hati-hati nyetirnya nih. Cieni ini usia 66 tahun, 67 sekarang. Jadi pengalamannya luar biasa. Cieni jangan sharing dulu Pak, kalau lagi nyetir. Ya, nggak usah dulu. Ini nggak usah sharing dulu. Oke, mungkin teman-teman yang dari dunia medis mungkin bisa share. Mungkin selamat sore Pak Rifki. Bu April. Iya. Gimana? Saya mau sedikit sharing Pak Rifki. Kan kemarin itu saya nge-share di grup itu ada 2 peneliti Universitas Airlangga UNER, Dr. Abdul Rohim Tualeka dan Profesor M. Lutfi Mubarok itu menemukan formula suplemen yang dipercaya mampu membantu tubuh melawan virus corona. Yang 2020. 2020, jadi baru ya. Dan ternyata formula itu beliau yakini adalah nitrit oxide gitu. Terus beliau juga
bilang untuk mengatasi maka tubuh memerlukan asupan NO dari makanan atau minuman. Adapun jumlah NO yang dibutuhkan tubuh yakni sekitar 600 mg bahkan lebih agar tubuh mempunyai daya kekebalan tubuh saat terserang virus. Jadi jadi Mbak April ini kan medlab ya. Mbak April kemarin cerita nih ya sama saya ya. Kemarin telepon. Jadi waktu itu saya pernah share tentang berita Detik News kepada teman-teman. Ternyata Mbak April cari tahu nih profesornya. Ternyata profesor ini gurunya Mbak April ya. Masih dosennya ya. Jadi dosennya Mbak April. Akhirnya Mbak April WA dosen itu. Akhirnya dosennya jawab apa Mbak April? Pak Profesor jawab apa? Iya, itu profesornya siang-siang telepon saya sendiri, terus beliaunya juga bilang memang bagus untuk meningkatkan NO di saat kita kena virus, apalagi corona saat ini, tubuh sehari paling enggak minim itu 600 mg. Ternyata saya lihat di nitro ekstrim itu 1 mili itu mengandung 80 mg. Jadi kalau kita pas lagi kena virus itu langsung 8 mili atau 7 sampai 8 mili itu masih oke, tidak akan overdosis. Sehari ya, minimal ya malah. Minimal. Akhirnya profesornya juga kaget kalau saya itu pegang produknya yang sudah cair gitu, karena beliaunya masih pegang yang serbuk. Terus beliaunya juga bilang, berarti bagus ya, bisa untuk mata kalau cair. Saya bilang iya Prof, betul gitu. Insya Allah nanti dalam waktu dekat mau ketemu sama profesornya ini Pak. Jadi intinya Pak Profesor Airlangga yang sudah meneliti ini, dan beliau malahan punyanya bubuk. Absorption yang paling maksimal itu adalah cair. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita punya yang cair ya. Sudah ya. Iya betul. Oke Mbak April, selamat share dengan beliau lagi untuk bisa mengembangkan di Jawa Timur ini, di Airlangga juga ya. Iya Pak. Thank you Mbak April sharingnya. Mungkin Pak Dokter Gempol nih. Pak Dr. Gempol Suwondo, mungkin ada share Pak Dokter? Ini Pak Dokter Syaju tanya link Telegram dong, Pak Rizky. Telegram belum saya buat, nanti kita bikinkan lah untuk materi. Iya, kalau di Telegram kan nggak perlu share lagi Pak, karena yang baru gabung tinggal ke atas ya, tinggal scroll ke atas sudah. Oke, nanti saya akan buatkan untuk Telegram untuk materi ya. Oke, mungkin itu saya. Mungkin kita keterbatasan waktu, kalau ada yang share sekarang, tapi mungkin belum. Jadi mudahan kesempatan hari ini menjadi satu yang bermanfaat. Jadi Pak Arif, ya silakan Pak Dokter, Dokter Gempol. Ini Pak Rifki, ya saya mohon informasi gitu kan, di rumah sakit kami kan ini angka kematian COVID-nya cukup naik tajam. Ya, cukup naik tajam ya. Jadi apakah ini nanti kalau seandainya saya membutuhkan seperti ini kayak gitu, kira-kira bagaimana Pak, cukup lewat Gumustiah atau apa kayak gitu, karena saya juga sekarang keadaan oksigen juga semuanya terbatas di rumah sakit. Angka kematian itu cukup tinggi, bahkan kemarin yang adik sepupu saya aja kita masukkan ke ruang COVID karena memang COVID, PCR positif 2 kali kayak gitu, itu hanya 3 hari terus kondisinya turun meninggal. Kayak gitulah. Ini yang seperti ini, apakah ini Ayani itu kayak gitu tuh bisa kita peroleh di Purwokerto lewat siapa? Gitu Pak. Iya Pak Dokter. Pak Dokter untuk sangat bisa membantu untuk Rumah Sakit RSI Purwokerto nih Pak Dokter. Jadi untuk kasus-kasus tertentu bisa orang-orang yang bisa kita, mungkin pasien Dok, difasilitasi. Bisa difasilitasi keluarga pasien untuk ikut Zoom Dok. Jadi kita bisa jelaskan, nanti bisa mereka bisa membeli langsung ke kantor. Jadi memang benar-benar resmi, ibaratnya ke apoteknya lah ibaratnya langsung, karena kayak ini memang tidak ada satu outlet atau stokis kayak gitu. Jadi dia langsung drop shipping ke orangnya. Jadi langsung dikirim, dia transfer ke kantor, langsung dikirim ke alamatnya. Mungkin bisa disiasati, kita stok dulu di rumah sakit kalau ada yang mau urgent langsung, atau ada keluarga yang memang mau kita fasilitasi forum untuk rutin untuk bisa diskusi kayak gitu ke Bu Mus atau ke saya, bisa Dok. Bisa lewat ya, karena saya seperti ini karena Bu Mus yang saya suruh. Nanti kita bisa menolong kawan-kawan yang
Ya, tapi memang harus ada yang punya stok, Dok. Jadi memang harus ada yang punya stok. Ada stok yang hemat, itu paket besar itu sangat hemat. Itu 13 pasang, 13 set itu bisa 13 orang kan. Kalau untuk penanganan langsung itu 18.500.000-an saja. Padahal kalau harga jualnya 24 juta, itu hemat itu. Jadi ada bisa jadi stok kayak gitu kan. Untuk memang harus ada yang memang mau inisiatif stok kayak gitu. Ya keuntungannya adalah dia bisa jual retail 1.850.000 untuk satu pasangnya. Tapi satu pasang itu saja sangat banyak membantu orang dalam percepatan. Ya kalau orang ada komorbid ya bisa 1-2 pasang kayak gitu kan. Tapi ini kecepatannya sangat luar biasa kayak gitu. Untuk kasus-kasus yang lain juga. Terima kasih Pak Rizky ya. Pak Dr. Novel, makasih banyak pertanyaannya. Oke, alhamdulillah kita sudah di ujung waktu. Terima kasih kesempatannya hari ini untuk bisa share, dan terima kasih juga teman-teman yang share hari ini. Saya akan menutup acara hari ini dengan satu kisah tentang bagaimana kita menyikapi suatu wabah. Bagaimana kita menyikapi suatu wabah, kita mau bercerita tentang yang namanya suatu cerita. Jadi suatu hari hiduplah seorang waliullah yang mukassaf. Jadi memiliki kelebihan bisa melihat dan bisa berbicara dengan sesuatu yang bukan manusia. Dengan sesuatu yang bukan manusia biasa juga, yang manusia biasa nggak bisa lakukan. Dia bertemu dengan rombongan wabah, penyakit yang sedang menuju ke suatu tempat. Jadi sang wali ini pun bertanya kepada wabah penyakit itu, hendak kemana mereka berduyun-duyun pergi. Wabah penyakit itu pun menjawab, jika mereka ini akan pergi ke Damaskus. Waktu itu nama kotanya Damaskus. Untuk memberi ujian dan dengan menjangkiti penduduk di sana. Jadi ini sebagai ujian juga buat kita. Jadi akan berapa lama, kata wali ini bertanya, kamu di sana? 2 tahun. Jadi wabahnya 2 tahun. Nah, berapa banyak yang akan sakit dan yang meninggal? Tanya lagi si wali. Dia bilang 1.000 orang. Jawab wabah sambil berlalu pergi si wabah ini ke Damaskus. Tak beberapa lama kemudian, benarlah terjadi yang namanya wabah ini terjadi menyerang warga penduduk Damaskus. Nah, setelah 2 tahun berlalu, bertemulah kembali sang wali ini dengan wabah penyakit ini. Dan sang wali bertanya, berapa banyak orang yang meninggal yang 2 tahun itu? Wabah penyakit itu menjawab, jika orang yang meninggal karena penyakit sebanyak 50.000 orang. Hah? Kata wali. Sang wali kaget. Kok korbannya tidak sesuai rencana? Kan 1.000 orang aja rencananya. Jadi si wabah itu menjawab, ya benar. Yang meninggal karena penyakit cuma 1.000 orang. Tapi sisanya karena ketakutan melihat penyakit, melihat orang sakit takut, melihat orang mati takut, mereka panik dan akhirnya mereka mati. Jadi teman-teman, yang membuat kematian paling besar adalah ketakutan melihat penyakitnya, ketakutan melihat orang sakit, ketakutan melihat orang mati. Jadi janganlah takut, karena semua kesembuhan dari Allah. Mudahan pertemuan hari ini menjadi sarana kita belajar untuk berbagi, dan jadilah inspirator buat orang lain. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kesehatan adalah modal yang utama, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Mudah lebih lama, sehat sampai tua, dan jangan sampai kita mati nyusahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan milik saya, kelebihan dari Allah. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sharing hari ini. Mudahan kita bisa pertemuan berikutnya lagi untuk kesempatan yang sama. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rifki, sharingnya luar biasa. Semoga kita bisa menjadi para pelopor untuk melakukan gerakan kesehatan. Teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.